Hi everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah tentunya. Siapa nih yang akan membahas film horor lagi? Kali ini Om akan membahas film horor India yang berjudul Chori, keluaran tahun 2021. Masih kinyis-kinyis. Film ini menceritakan sebuah legenda yang diambil dari kisah nyata di suatu tempat di India mengenai penyihir jahat pemangsa janin bayi. Suatu ketika ada seorang wanita yang sedang hamil gede datang ke sebuah tempat antah berantah. Ketika tinggal di sana, dia mulai mengalami kejadian-kejadian yang horor banget. Nah, mau tahu gimana kelanjutannya? Siapkan teh hangat, setrika sempak, bumper Om Brewok Story. Awal kisah diperlihatkan seorang mbak-mbak yang sedang bunting gede malah lari-lari di kebun tebu. Dia terlihat sangat ketakutan, seolah-olah sedang dikejar sama Satpol PP. Nah, pas dia nyungsep, ada tangan bocil yang memberikannya sebuah pisang. Terdengar bocil itu berkata, "Aku ingin bermain dengan anakmu." Tetapi pas dia melihat ke arah kamera, tiba-tiba tangannya bergerak sendiri sambil memohon agar anaknya dibiarkan hidup. Kemudian wanita itu membelek perutnya sendiri. Beberapa tahun kemudian, terlihat sebuah panti asuhan di Mumbai, India. Diperlihatkan juga seorang wanita yang lagi hamil gede yang bernama Saski. Ternyata Saski merupakan guru di panti asuhan. Di sini juga diperlihatkan bahwa Saski sangat menyukai anak-anak. Tak beberapa lama, suami Saski yang bernama Herman datang untuk menjemputnya. Nah, pas mau diantar pulang, ada mobil culik yang berhenti di sana. Mereka terus menatap Herman dan Saski. Pria di mobil juga memberikan isyarat untuk mengikutinya. Nah, karena nggak mau ada masalah, Herman langsung membawa istrinya untuk pulang ke rumah. Singkat cerita, mereka semua sampai di rumah. Tak lama, sopir keluarga Herman yang bernama Kaja memberikan kado untuk anak Saski yang sebentar lagi mau brojol. Malam harinya, kado dari Kaja dibuka. Ternyata isinya adalah monyet-monyetan. Emang ada ya ngado bayi baru lahir dikasih monyet-monyetan kayak gitu? Di tengah malam, pas Saski bobo, dia langsung terbangun ketika mendengar teriakan di lantai bawah. Ternyata suaminya lagi digebukin sama preman. Preman itu meminta Herman segera membalikan uang yang dipinjam ke rentenir. Mereka memberi waktu 1 hari. Kalau enggak, Herman akan dibuat entet. Setelah itu, Herman menceritakan bahwa dia sekarang punya hutang ke rentenir, bunga berbunga. Karena perusahaannya terancam bangkrut dan jalan satu-satunya adalah meminjam uang dari rentenir. Di sini, Saski merasa sedih dan kecewa. Karena hal sepenting itu dia tidak diberitahu. Tetapi sebagai istri yang baik, dia tetap mendukung suaminya. Nah, karena nggak punya uang untuk membayar rentenir, Herman berkata, "Bagaimana bila kita mengungsi dulu dari Mumbai? Setidaknya sampai aku memiliki uang untuk membayar rentenir itu." Tak lama, Kaja datang dan mengatakan, "Bagaimana bila kalian mengungsi ke kampung halamanku saja? Di sana tempatnya sepi, hanya ada beberapa rumah, dan itu pun rumah keluargaku. Mereka semua tidak akan bisa menemukan kalian." Nggak pakai lama, akhirnya Herman dan Saski berangkat ke kampung halaman Kaja. Singkat cerita, mereka sampai di suatu perkebunan tebu di kampung. Ternyata rumah Kaja terletak di dalam perkebunan tebu itu. Dia meminta Herman dan Saski untuk berjalan menyusuri jalan setapak di kebun tebu. Sedangkan dia akan menyembunyikan mobil dulu di tempat yang aman. Tanpa ragu, mereka langsung masuk ke dalam kebun tebu itu. Sampai di suatu tempat, langkah mereka terhenti. Di sini terjadi keanehan ketika Saski mengatakan, "Herman, kamu kok di sana? Kalau dia Herman, terus kamu tuh apa? Kok ada 2?" Bangke, ternyata Saski cuman guyon pas lihat orang-orangan sawah. Nah, pas di sana mereka malah jadi bingung karena mulai dari sana jalannya bercabang-cabang. Melihat orang-orangan sawah itu, Saski mengatakan, "Kita ambil jalan yang ditunjukkan boneka itu aja yuk." Karena Herman suami yang baik, dia mengatakan akan mengecek jalan dulu dan menyuruh Saski yang lagi bunting gede untuk menunggu sebentar. Tetapi mulai ada keanehan di sini. Ketika Saski aus dan minum, tiba-tiba terdengar suara sayup-sayup. "Mbok jalo wetange site." Tetapi Saski masih mencoba cuek ketika mendengar suara itu. Nah, karena gabut dan tapek, nggak kerasa Saski malah ketiduran di tengah kebun. Pas dia melek, dia malah kaget. "Walah, kok udah gelap ya?" Nah, karena Herman gak kunjung menjemputnya, dan tentu aja atut di kebun sendirian, Saski akhirnya memberanikan diri untuk menyusuri kebun itu. Berjam-jam dia menyusuri labirin tebu itu, tetapi tidak menemukan jalan keluar. Sampai di tengah malam, dia berhasil menemukan sebuah bangunan tua di tengah kebun tebu. Karena gak punya pilihan lain, takut gak takut, Saski mencoba masuk ke bangunan itu. Ternyata Herman sudah berada di sana dengan seorang wanita tua. Nah, ternyata lagi, ini adalah rumahnya Kaja, dan wanita itu adalah istrinya. Herman berkata, "Dari mana sih? Dari tadi aku muter-muter nyariin kamu. Untung kamu gak nyasar dan berhasil sampai ke sini." "Gak nyasar ndokmu, aku muter-muter sampai Gempor." Tak lama Devi mempersilahkan mereka untuk masuk ke dalam rumah. Karena udah lapar dan capek banget, mereka akhirnya makan malam bersama. Setelah makan malam, Kaja mengatakan agar Herman dan Saski untuk tinggal di sini untuk beberapa hari sampai kondisi kondusif. Walaupun rumahnya jelek, tetapi setidaknya tidak akan ada orang yang bisa menemukan mereka.
Di dapur, Saski bertanya kepada Devi, kata Pak Kaja di rumahnya ada beberapa keluarga, kok ini cuma ada Bu Devi aja seorang? Devi menjawab, iya dulu di sini rame, tetapi semenjak kematian adik iparku dan istrinya, sekarang menjadi sepi. Anakku yang bernama Rajbir saat ini juga tinggal di kota. Setelah kenyang dan puas ngobrol-ngobrol, akhirnya Kaja dan istrinya pergi untuk pulang ke rumah mereka. Di sini Herman meminta Saski untuk bersabar untuk tinggal di tempat antah berantah ini sampai dia mendapatkan uang untuk membayar hutang. Nah, pas malam harinya, pas mereka sedang pules-pulesnya bobo, tanpa mereka sadari mereka seperti sedang diawasi oleh sesuatu. Pagi harinya, Saski melihat suaminya lagi mojok dengan Devi. Ternyata Bu Devi cuma lagi ngasih obat luka ke mukanya Herman. Nah, nggak lama Kaja datang dan mengajak Herman berkeliling kebun biar besok-besok mereka nggak kesasar lagi. Tak lama Devi juga pergi ke ladang meninggalkan Saski. Sebelum pergi dia berpesan, kau boleh kemanapun, tapi jangan pernah ke rumah yang di belakang. Tetapi karena gabut, nggak ada internet, nggak ada TV, Saski malah jalan-jalan di sekitar kebun. Nah, tadi kan udah dibilangin jangan sampai masuk rumah belakang. Tetapi Saski yang kepo parah malah dengan seenaknya membuka rumah itu dan nyelonong masuk. Di dalam terlihat ruangan itu hitam semua, seperti pernah terjadi kebakaran di sana. Nah, pas mau balik ke rumah utama, Saski malah nyasar. Syukur kandani susah sih. Tak sengaja pas menyusuri kebun tebu, dia malah sampai di sebuah bangunan yang ternyata itu adalah sumur tua yang sudah lama ditinggali. Bangke, ngagetin aja. Untung aja suaminya bukan momok. Nah, malam harinya Herman berkata dia akan pergi ke kota untuk beberapa lama. Dia mau usaha untuk mencari uang pinjaman dan menitipkan Saski di rumah Kaja untuk beberapa hari. Awalnya Saski nggak mau ditinggal di tempat kayak gitu sendirian. Tetapi Herman berhasil meyakinkannya ini semua demi kebaikan mereka semua. Keesokan paginya Saski terlihat cembetut karena akan ditinggal oleh suaminya. Tetapi di sini Devi mencoba menghibur Saski. Semua akan baik-baik saja, Nduk. Nah, karena melihat Saski masih cembetut, Devi kemudian menceritakan sebuah dongeng legenda di sana. Dahulu kala ada seorang anak kecil yang selalu dimusuhi satu kampung karena dia dirasuki siluman rubah ekor 9. Semua orang selalu menganggapnya sebagai pengganggu. Tapi berjalannya waktu, bocah itu tumbuh menjadi pria yang sangat kuat. Dari awalnya dia dimusuhi oleh warga kampung, akhirnya dia menjelma menjadi pahlawan desa. Dengan bantuan siluman berekor 9, dia berhasil menyelamatkan banyak nyawa. Dan akhirnya dia pun menjadi Hokage atau pemimpin desa itu. Mendengar kisah yang sangat amazing itu, Saski akhirnya menjadi senang dan tersenyum. Dan mulai saat itulah Saski mulai dekat dengan Devi. Malam harinya, akhirnya Devi pulang ke rumah. Opo kui, bocil hitam kui. Nah, di dalam terlihat Herman yang sedang berkemas. Di sini akhirnya Saski mengizinkan suaminya untuk pergi. Karena tadi dia sudah didongengin sama Devi, jadi udah nggak takut lagi. Pagi harinya pas Saski bangun bobo, Herman udah nggak ada di rumah itu. Pas lagi mau ngambil mimi, Saski melihat ada orang yang lagi membacokin sesuatu. Melihat itu bukannya takut, Saski malah nyatron itu orang. Ternyata ada wanita yang sedang membelah kayu bakar. Tetapi anehnya, perut wanita itu terlihat bekas luka sayatan melintang. Gak lama Devi datang dan langsung marah-marah kepada Rani. Tetapi Rani mah diam-diam baik. Di dalam barulah Devi menceritakan bahwa Rani adalah menantunya. Suatu hari pada saat Rani sedang hamil 8 bulan, dia malah masuk ke kebun tebu maghrib-maghrib. Gak lama dia ditemukan sambil tengkurap. Karena pendarahan hebat, akhirnya mereka mengeluarkan bayinya dari rahimnya. Semenjak saat itu, Rani menjadi trauma dan tidak bisa berbicara. Dan saat ini seperti mayat hidup. Karena hal itulah anak Devi meninggalkan desa dan berkelana ke kota. Mendengar itu, Mbak Saski yang baik hati mengatakan, "Jangan bersedih Bibi, kau boleh menganggap anakku menjadi cucumu." Jelas saja Devi senang mendengar itu. Gak lama Rani membunyikan kelincingan. Sebagai tanda dia sudah selesai bekerja. Gak kerasa malam pun tiba. Nah, karena Herman gak di sana, Devi berkata akan menemani Saski tidur untuk malam ini. Tetapi dia mau pulang dulu ke rumah untuk mengantar Rani yang dari tadi gak sabaran dan terus-terusan mainin kelintingan. Nah, karena mereka semua pergi, Rani bukannya dekem di kamar, dia malah keluar. Dan gak lama ada bocil ke sana sambil mainan kelintingan. Tetapi pas Saski mengecek, gak ada siapa-siapa di sana. Gak lama muncul lagi bocil. Gak cuma satu, tapi ada 2 bocil yang main kerincingan. Nah, di sini karena emang dasarnya Saski suka sama anak-anak, dia malah tersenyum dan senang ketika melihat anak-anak itu ada di rumahnya. Dasar bocil bangor, bikin om kaget aja. Nah, setelah ngagetin om, malah mainin kelintingan. Tetapi tuh bocil hilang-hilang terus. Sampai ada bocil yang memancing Saski ke belakang rumah. Untungnya Devi datang tepat waktu dan menyeret Saski masuk ke dalam rumah. Di dalam Devi bertanya, kenapa kok malam-malam malah kelayapan? Di sini Saski berkata, dia lagi main sama anak-anak desa. Mendengar itu Devi langsung berkata, aku mohon jangan pernah bermain dengan anak-anak itu lagi. Bila kau melihat mereka lagi, segeralah lari dan menjauh. Nah, di sini Saski malah nggak paham.
Saski malah berkata kalau dia suka sama anak-anak. Jadi kenapa gitu kok dilarang-larang main sama anak-anak itu? Di sini Devi bingung mau bilang apa lagi. Intinya, dah jangan pernah bertemu dengan anak-anak itu lagi. Kalau masih tetap ngeyel, kamu bisa bernasib sama kayak Rani. Di tengah malam tiba-tiba Saski terbangun. Dia sama Om langsung kaget karena ada sosok Devi yang lagi mojok di bawah. Devi cuma berkata, "Dah tidur." Keesokan paginya Rani kembali mengunjungi Saski. Tetapi pas mau dihampiri, udah ada Devi di sana. Melihat itu, Saski jadi males dan langsung masuk ke dalam. Tetapi pas di dalam, Saski malah kembali melihat bocah-bocah kemarin. Jelas aja Saski langsung mengejar bocil itu. Di rumah belakang, dia melihat sebuah radio tua yang memutar rekaman seorang ibu yang sedang bermain dengan anak-anaknya dengan riang. Gak lama tuh bocil bangor malah seliweran gak jelas dan menggoda Saski. Nah pas ngejar tuh bocil masuk ke rumah kosong, Saski gak menemukan mereka. Tetapi tanpa disadari, di kamar itu terlihat sosok yang sudahlah. Tetapi tiba-tiba Devi muncul di sana dengan marah-marah. Belum lagi pas dia melihat radio tua di tangan Saski, dia langsung ngamuk karena Saski nggak mau ngikutin omongannya. Melihat itu Saski jelas aja marah. Devi yang udah gedek akhirnya juga ikutan marah. Ya udah kalau nggak mau dibilangin, tanggung sendiri resikonya. Malam harinya Herman pulang. Di sini Saski langsung meminta Herman untuk membawanya pergi dari rumah aneh itu. Saski juga mencurigai Devi ingin mengambil anak mereka karena dia tidak memiliki cucu. Karena terus merengek, akhirnya Herman mengikuti permintaan istrinya itu. Tetapi pas mau pergi, jeder! Herman dikeplak pakai kayu sama Kaja, dan Saski langsung dibekap obat bius. Tak lama diperlihatkan sebuah upacara dukun di tengah kebun tebu. Sang dukun dan keluarga Kaja seperti mengguna-guna Saski dan memberikannya abu suci. Tak lama Saski sudah ada di kasur dan diikat-ikat. Nah di sini Devi akhirnya menjelaskan semuanya, kenapa mereka melakukan ini semua. Dahulu kala, keluarga mereka hidup dengan bahagia sampai adik iparnya yang bernama Yogi menikah dengan seorang wanita yang bernama Susaini. Ternyata Susaini itu adalah seorang penyihir. Setelah pernikahan itu, keluarga mereka semakin terlihat aneh. Devi sebenarnya memiliki 4 orang anak, tetapi setelah Sunaini datang ke sana, 3 orang anaknya yang masih kecil selalu dekat dengan Sunaini. Devi menganggap Sunaini sudah mengguna-guna anak-anaknya. Sampai suatu hari Sunaini hamil 8 bulan. Devi berharap setelah Sunaini memiliki anak sendiri, pengaruhnya ke anak-anak akan hilang. Tetapi ternyata tidak. Tetap aja anak-anak ngeledot ke Sunaini. Suatu hari Yogi memohon untuk melepaskan anak-anak, tetapi Sunaini malah membunuh Yogi dengan menancapkan pisau tepat di jantungnya. Tak hanya itu, Sunaini juga membunuh ketiga anak Devi dengan menceburkan mereka ke dalam sumur tua. Setelah kejadian itu, setiap Jabir menikah, ketika usia kandungan istrinya mencapai 8 bulan, pasti ada kejadian aneh. Arwah anak-anak Devi pasti ingin bermain dengan anak yang dikandung itu, dan Sunaini pasti akan mengambil anak itu dari kandungan istri-istri Jabir. Hal itu berulang-ulang sampai pernikahan Jabir yang keempat, dan yang terakhir adalah Rani. Sang dukun mengatakan bila ada seorang wanita yang hamil 8 bulan bisa bertahan 3 hari di rumah itu sendirian, maka kutukan Sunaini akan hilang. Kebetulan sekali, Saski malah datang ke rumah itu di usia kandungannya yang tepat 8 bulan. Intinya, Devi dan Kaja ingin menghancurkan kutukan Sunaini tetapi dengan menggunakan anak dari Saski. Kejem ya? Setelah menjelaskan itu, Devi langsung pergi dan membiarkan Saski sendirian di rumah angker itu. Singkat cerita, pagi pun tiba. Pagiku cerah, pagi menyongsong hari. Saski terbangun dengan linglung dan bingung apa yang sebenarnya terjadi. Di sini Saski langsung mencoba mencari Herman. Tetapi di sana tidak ada siapapun dan nggak tahu dari mana kok tiba-tiba radio yang kemarin udah dibanteng kok tiba-tiba bisa nongol di situ. Karena atut, Saski berniat kembali ke kamar. Nah di sini baru horornya keluar. Ketika bocil-bocil yang sebelumnya udah nungguin Saski, tetapi kali ini mereka muncul dengan sosok yang serem. Mata mereka hitam, udah kayak YouTuber yang begadang karena dikejar-kejar deadline upload. Mereka juga berkata, Apakah bayi di rahimmu itu anak perempuan? Kami ingin bermain dengannya. Ayo bermain dengan kita. Tolong keluarkan bayi itu sekarang. Mendengar itu jelas aja Saski langsung jiper. Ya iyalah, siapa juga yang ngejiper dengar kayak gitu. Tetapi tuh para bocil tiba-tiba menghilang. Karena nggak mau kejebak di sana, Saski mencoba melarikan diri. Tetapi jalan di kebun itu seperti labirin, sehingga Saski malah berputar-putar saja. Nggak lama dia malah sampai di sumur tua. Di sana dia melihat anak-anak. Dan dari belakang muncul sosok yang serem pakai baju hitam. Tetapi kok langsung berubah jadi merah. Nggak pakai lama mereka semua malah terjun bebas ke dalam sumur. Nah mulai dari sini ceritanya mulai agak membingungkan dan muter-muter. So dipahamin baik-baik ya penjelasan dari Om. Di sini akhirnya Saski mulai paham dengan situasinya. Dia akhirnya mencoba naik ke loteng. Dan dia langsung shock karena sejauh mata memandang hanya ada hamparan pohon tebu. Tetapi pas dia lihat orang-orangan sawah, dia langsung berinisiatif menuju ke sana. Gak lupa dia juga ngasih tanda biar gak kesasar.
Tetapi semua sia-sia. Selama berjam-jam, Saski hanya berputar-putar dan kembali ke tempat yang sama. Tak terasa malam pun tiba. Pas Saski lagi ngasuh, dia mendengar suara samar-samar yang berbunyi. Rajbir, jangan biarkan dia lolos. Temukan dia, temukan dia. Mendengar itu, Saski langsung pulang ke rumah dan bersembunyi di rumah kosong belakang. Tak lama terdengar suara gedoran pintu. Tetapi di sana Saski malah melihat sosok Susaini yang mengenakan gaun merah. Kok tiba-tiba Saski langsung berubah memakai gaun Susaini dan keluarga Kaja langsung mendobrak masuk. Nggak pakai lama, mereka langsung menyiramkan bensin dan membakar Saski hidup-hidup. Tetapi itu cuma halusinasi Saski saja. Bangke apa kui? Karena udah ketakutan sampai ke ubun-ubun, akhirnya Saski langsung mengambil arang dan melukis di sebuah kain. Dia mencoba memetakan labirin kebun tebu itu, tetapi semua sia-sia. Dia tetap aja nggak bisa keluar dari sana. Seolah-olah kebun tebu itu hidup dan menutupi semua jalan. Karena kelelahan, akhirnya Saski ketiduran. Oh alah, pantas labirinnya kayak gitu, ya nyasar lah. Esokan paginya, Saski yang kelaparan langsung mencari makanan dan minuman. Di sini dia bingung harus bagaimana keluar dari sana. Tetapi demi anak yang sedang dia kandungnya, dia tidak akan menyerah. Tak lama, dari rumah belakang terdengar sayup-sayup suara seorang ibu yang sedang bermain dengan anak-anaknya. Pas dicek, ternyata benar, Sunaini sedang bermain dengan anak-anaknya Devi. Tak lama Sunaini menunjukkan wajahnya sambil menatap Saski sambil tersenyum. Di sini diperlihatkan bahwa Sunaini sangat menyayangi anak-anak Devi. Begitu juga dengan anak-anak Devi yang terlihat nyaman ketika bersama Sunaini. Tak lama Devi keluar dan langsung menyuruh anak-anaknya untuk tidak mendekati tantenya itu. Gak cuman itu, Yogi juga langsung datang dengan kayu dan langsung mengejar Sunaini yang lari ke dalam kebun tebu. Tetapi tiba-tiba Saski langsung berubah memakai gaun merah dan langsung dipukuli oleh Yogi. Gak lama, Saski udah kembali lagi menggunakan bajunya dan dia melihat Sunaini yang sedang disiksa oleh suaminya. Melihat tante yang disayangnya digebukin, anak-anak memberikan sebuah pisau kepada Sunaini untuk membela diri. Di sini Sunaini memohon agar melepaskannya dan dia juga memohon untuk tidak membunuh anak yang sedang dikandungnya. Ternyata Yogi tidak suka dengan anak yang dikandung Sunaini karena anak itu adalah anak perempuan. Tetapi pas mau kembali memukulin Sunaini, anak-anak mencoba melerai. Karena hal itulah Yogi malah jatuh dan pisau makjus tepat di jantungnya. Gak lama Devi datang. Melihat itu, Devi menganggap bahwa Sunaini lah yang membunuh Yogi. Dan tiba-tiba mereka semua menghilang. Gimana? Udah mulai panas otaknya? Ini Om jelasin. Jadi yang kalian lihat tadi semua itu adalah flashback kehidupan Sunaini. Dia ingin memperlihatkan kejadian yang sesungguhnya kepada Saski. Om, tapi kok Saski tadi pakai gaun merah, Om? Nah kalau itu, Sunaini ingin Saski juga merasakan gimana sakitnya menjadi dirinya. Oke lanjut. Nggak lama Sunaini keluar dan membawakan pisau ke Saski. Dan muncul juga seorang cewek di awal film yang langsung harakiri. Nggak cuma satu tapi 3 orang yang harakiri dengan menyabet perut mereka. Setelah diperlihatkan itu semua, Sunaini kembali memberikan pisau ke Saski. Di sini Saski mewek karena tidak ingin bernasib sama dengan 3 istri Jabir. Tetapi Sunaini tiba-tiba hilang begitu aja. Nih hantu kok gak konsisten ya, muncul keluar. Malam harinya Saski gak bisa bobo. Ya iyalah, jelas saja. Gak lama muncul bola api di luar. Bukannya diam-diam baik di kamar, Saski malah ngikutin bola api itu sampai ke rumah belakang. Gak lama perut Saski menghitam seperti gosong terbakar. Nah lihat, baju yang dipakai Saski udah jadi merah seperti itu kan. Berarti dia lagi merasakan jadi Sunaini. Betul. Saat terbangun, Saski melihat bayi di sebelahnya. Tak lama, anak-anak muncul dan berkata, "Lihat, ini bayi perempuan. Ayo main bersama." Tak lama, Saski pingsan. Ketika bangun melihat anaknya sudah hilang, dia langsung menuju sumur tua. Di sana dia melihat keluarga Kaja yang sedang melakukan ritual pesugihan. Terlihat juga Jabir yang menggendong anak bayi itu untuk dikorbankan menjadi tumbal dan langsung melemparnya ke dalam sumur agar panen mereka sukses. Pada saat melihat ke dalam sumur, Saski melihat tumpukan bayi perempuan yang sangat banyak. Ternyata di daerah itu, memiliki anak perempuan adalah kesialan dan menumbalkan anak perempuan dipercaya bisa membuat panen mereka sukses. Nah sekarang lihat baju Saski udah kembali normal. Intinya pas lagi pakai baju merah, dia lagi flashback ke masa lalu Sunaini. Jadi jangan bingung ya. Tak lama Saski kembali didatangi oleh anak-anak yang langsung memberikan pisau untuk harakiri. Gak cuma anak-anak, Sunaini juga datang. Tetapi kali ini wujudnya udah lebih serem. Pas Sunaini serem teriak, tangan Saski bergerak dengan sendirinya. Dan lah kok mati. Keesokan harinya Devi datang ke rumah itu. Melihat Saski yang selamat, dia sangat bahagia karena kutukan Sunaini akhirnya bisa dipatahkan sehingga anaknya bisa memiliki keturunan. Tak lama Kaja dan Herman juga datang. Di sini Herman langsung mengajak istrinya pergi dari rumah laknat itu. Tetapi anehnya Saski menolak pergi dari sana. Saski kemudian berkata, "Aku tahu semuanya, semua kenyataan dan semua kejahatan kalian. Sunaini itu bukan penyihir, kalianlah yang penyihir.
Ternyata pas mau harakiri, Sasuke memohon kepada Tsunaini untuk melepaskannya. Sasuke berjanji akan menguak kebenaran dan membalaskan dendam Tsunaini agar tidak ada lagi ibu yang bernasib sama dengan Tsunaini. Mendengar itu, Tsunaini akhirnya melepaskan Sasuke. Sasuke juga menjelaskan kenapa anak-anak Kaja dan Devi mati tenggelam. Itu bukan karena pengaruh Tsunaini, tetapi karena anak-anak hendak menyelamatkan Tsunaini, tante kesayangan mereka. Tsunaini sebenarnya tidak ingin mengambil anak-anak dari rahim istri-istri Jabir, melainkan dia tidak ingin istri-istri Jabir mengalami hal yang sama dengannya, karena anak-anak yang mereka kandung adalah anak-anak perempuan. Sasuke juga mengetahui setiap istri Jabir yang telah kehilangan anaknya, Jabir langsung membunuh mereka semua agar tidak ada bukti, terkecuali Rani, karena setelah kejadian itu Rani menjadi bisu dan gila, sehingga Jabir tidak membunuhnya. Di sini Devi dan Kaja masih saja mengelak. Sasuke kemudian berkata, "Ini adalah fakta yang sesungguhnya. Apakah kalian ingin meminta anakmu Jabir untuk membunuhku juga, seperti istri-istrinya yang sebelumnya? Apa kau ingin membunuhku juga, Jabir?" Sambil menatap Herman. "Cok!" jebule Jabir adalah Herman. Ini sih plot twist. Di sini Sasuke yang udah tahu bahwa suaminya adalah psikopat langsung meninggalkannya. Tak lama Herman mengejar Sasuke. Nah, pas mau menikam istrinya, Jabir atau Herman langsung disikat pakai kapak sama Rani. Gak cuman Jabir, Devi dan Kaja juga disikat sama Rani. Dan filmnya pun berakhir. Di post after credit, anak-anak menunjukkan jalan keluar kepada Sasuke. Tak lama, Rani yang sudah puas bacok-bacokan akhirnya mengikuti Rani keluar dari tempat angker itu. Tamat. Wow, gimana film ini sis? Kalau kalian lagi hamil, mending jangan nonton film ini deh, daripada paranoid sendiri. So, bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan untuk like, komen, dan share. Jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe dong, dan klik lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channelnya Om Brewok Story. Terima kasih sudah menonton. Om Brewok pamit. Pir milatihin.